Halo guys, jadi kali ini kita kesini dan nonton YouTube ini ya guys. Kita lihat keadilan yang itu guys. Nah, kita lihat dulu ya guys. Lihat dulu. Diam. Lihat dulu yang ini ya guys. Tahu? Sebelum jogetnya dimulai, pakai speaker ini dulu biar mantap dikitnya. Speaker kecil ini yang Diwan beli bulan lalu di Shopee sangat ngebas suara. Nah, kita lihat ya guys. Suara padat dan besar modelnya, bagus keren lagi. Siap dek. Ayo kita mulai. Baterai kakak habis. Tuh kan kata Jiwan juga, cas HP teh langsung pakai aja. Katanya mau profesional, menjadi manajer Diwan agar Diwan jadi tiktoker. Ya pokoknya Diwan nggak mau tahu. Jadi Kita nonton ini ya. Apa yang terjadi kepada seseorang jika mereka menelan ular beracun? Orang tuaku mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk biologi. Jadi aku tertarik dengan binatang eksotis dan serangga sejak kecil. Apa yang normal ditakuti anak-anak adalah mainan favoritku. Aku suka mendengarkan ensiklopedia dan karya ilmiah dari ayah dan ibuku. Aku selalu ingin memiliki binatang eksotis di rumah, tapi orang tuaku menentangnya, berkata itu bisa berbahaya dan bahwa mereka memiliki Museum rumah, tapi juga dari kebun binatang. Bangkok, 2016. Seorang pria sedang pergi ke kamar mandi. Dia bersiap-siap untuk bersantai, dan tiba-tiba sesuatu yang melata keluar dari pipa toilet dan menggigitnya. Pria itu tetap waspada dan menelpon dinas penyelamatan. Penyusup itu segera ditarik keluar dari toilet. Dan ternyata itu adalah ular piton sepanjang 3 meter. Ya, piton di toilet. Dan kejadian ini bukan cuma satu-satunya. Dinas penyelamatan menarik keluar puluhan ular dari toilet di seluruh dunia setiap tahun. Hei, apa itu membuatmu ingin menahan BAB? Tapi tunggu, masih ada lagi, kisahnya sama, tapi dari negara lain. Di suatu tempat di hutan Thailand, seekor piton begitu kepanasan akibat terik intens selama 3 hari. Kolam kecil yang ada di dekatnya sudah mengering dan pergi ke danau terlalu berbahaya baginya. Juga terlalu jauh dan perlu melewati perkotaan dan pedesaan untuk ke sana. Solusi terbaiknya adalah menunggu sampai kekeringan berakhir dan hujan mulai turun. Tapi bukan hanya kepanasan, piton malang ini juga sangat lapar. Ia tak tahan lagi, jadi ia pergi berburu. Ia tak menemukan mangsa sama sekali. Burung-burung terbang dengan cepat. Saat melihat pemangsa, monyet-monyet memanjat ke puncak pohon. Meski begitu, piton tersebut menemukan sesuatu. Bau makanan favoritnya, tikus. Ya, hari ini piton itu akan mendapatkan makan malam. Terbuai oleh bau makanan, ia bahkan tidak sadar kalau area hutan sudah terlewati dan ada tempat tinggal manusia di mana-mana. Tapi tak masalah, ia hanya perlu berhati-hati dan orang-orang tak akan sadar. Piton itu melata di sepanjang gang-gang dan tong sampah beberapa saat dan bau itu mengarah ke lubang selokan. Agak menakutkan memang, tapi rasa laparnya lebih kuat. Ular itu pun masuk. Di sini lumayan dingin dan ada air, banyak sekali. Tapi airnya bau dan tentu saja tidak bisa diminum. Piton tersebut dengan percaya diri melata ke arah bau mangsa. Sekarang, ia mendengar suara cicitan tikus kecil yang sering ia dengar. Ia hendak menangkap mereka dengan tiba-tiba. Tapi, para tikus melihat predator itu tepat waktu dan berpencar. Piton itu adalah pemburu yang berpengalaman, sehingga ia segera melihat tikus terbesar dan melata dengan cepat ke arahnya. Tikus itu berlari ke pipa kecil. Tampaknya, tikus itu tak punya kesempatan untuk selamat di pipa sempit seperti itu. Tapi malangnya si piton, tikus itu bersembunyi. Tapi jejak baunya masih ada. Piton itu melata ke pipa, beberapa kali berbelok, dan menyadari ada bau tikus di mana-mana. Sudah waktunya untuk kembali. Tapi sekarang, ia punya masalah serius. Ia terlalu lama berkeliling di selokan. Ada banyak pipa panjang dan lurus dengan air di dalamnya. Terkadang, saluran berbentuk es muncul, tapi piton itu melewatinya tanpa kesulitan.
Beberapa pipa terisi air penuh, tapi itu bukanlah masalah. Hewan itu bisa dengan mudah berenang di dalam air sejauh beberapa meter. Limbah yang bau menghantam piton itu sesekali. Ruang yang sempit dan kegelapan membuatnya gugup. Rasa laparnya pun makin parah. Karena sudah panik, ular itu bergerak lebih cepat. Udara makin sedikit, tapi tiba-tiba ia merasakan samar-samar aliran udara segar. Ia melata ke arah sana. Dan apa itu? Ada cahaya di ujung pipa itu. Bagus, akhirnya piton itu keluar. Tapi, ini bukan tempat ia masuk. Ia terus melata ke sumber udara dan cahaya, keluar dari pipa berbentuk es panjang, dan melihat manusia. Tapi bukan di bagian terbaiknya jika kamu paham maksud saya. Sekarang, ia benar-benar takut. Insting bela dirinya terpicu, dan piton itu menggigit ancaman di depannya. Biasanya, seperti yang kamu tahu, ular masuk ke selokan karena mengikuti tikus. Tapi sekarang, anggaplah kamu tinggal di hutan beton di lantai ke-20. Sayangnya, meski sangat kecil, masih ada kemungkinan seekor ular tersasar ke toiletmu. Dan mereka tidak hidup di selokan kota seperti buaya. Hanya bercanda, di selokan sama sekali tidak ada reptil besar seperti itu. Jadi, tetanggamu dari 5 lantai di bawah adalah penggemar hewan eksotis. Dia baru saja membeli ular piaraan. Suatu hari, dia lembur kerja dan tidak memberi makan ularnya tepat waktu. Hewan yang lapar itu mencoba keluar dari kandang. Rupanya, tetanggamu tidak menutup kandang ularnya dengan rapat pagi ini. Ular itu memanfaatkannya dan segera keluar dari kandang. Sekarang, ia melata melewati dapur demi mencari makanan dan air. Bau lembab dari toilet atau wastafel mengundang ular itu. Ia melata ke kamar mandi dan menyelam ke mangkuk toilet. Lalu seperti... Jadi bayangkan, kamu sedang melakukan pekerjaan rumah atau sedang bermalas-malasan dan... Saat aku masih kecil, Oke guys, sampai jumpa. Ya, dadah, aku mau bobek dulu ya guys. Soalnya lagi dibikinnya. Bye bye.